Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 4 dan 5 tema 2D subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang cara pengolahan sampah dan menemukan kata yang berhubungan dengan lingkungan bersih. Yang kedua, siswa dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang cara merawat hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di masyarakat. Yang keempat, siswa dapat melengkapi pola barisan bangun ruang. Yuk kita mulai belajar aja. Apakah kalian pernah mendaur ulang sampah? Pasti kalian ada yang pernah nih mendaur ulang sampah. Nih, kita akan belajar nih. Kita akan baca ceritanya dulu. Ayo membaca. Keluarga Nina mengolah sampah dengan baik. Mereka membuang sampah menurut jenisnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik berasal dari benda tidak hidup. Contohnya kaca, plastik, dan logam. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Keluarga Nina menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang ke bank sampah. Bank sampah adalah tempat penampungan sampah. Sampah itu lalu ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya. Sampah yang terkumpul akan dijual untuk didaur ulang. Bank sampah sangat bermanfaat. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Sampah di sekitar kita dapat memberikan manfaat jika diolah dengan baik. Lingkungan pun menjadi bersih dan sehat. Nah, kita sudah membaca ceritanya tadi. Kira-kira tentang apa tuh ceritanya? Tentang sampah. Nah, kita akan belajar nih. Pertama, kita pelajari dulu tentang jenis sampah nih. Jenis sampah sesuai dengan cerita yang kita baca tadi ada dua ya, organik dan yang anorganik. Apa sih sampah organik itu? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya sisa makanan ya, yang biasanya kalian makan setiap hari tuh. Misalkan nasi, kemudian ada sisa ayam, misalkan nih ada tulang-tulang ayamnya yang bersisa. Nah, itu termasuk sampah organik. Kemudian daun, buah-buahan, dan ranting pohon. Nah, sampah organik ini dapat bermanfaat bagi kita. Untuk apa?
sampah organik dapat dijadikan kompos. Ada yang tahu nggak kompos itu apa? Kompos itu ya untuk menyuburkan tanaman. Jadi kalau tanaman dikasih kompos, nanti tanamannya akan subur, nanti buahnya nanti besar, manis ya. Kemudian nanti pohonnya tinggi. Itu kalau dikasih kompos ya. Kemudian kalau sampah anorganik itu apa sih? Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tidak hidup. Contohnya apa? Kaca, plastik, dan logam. Dan masih banyak lagi tuh benda-bendanya. Yang penting kalau sampah anorganik itu, dia itu benda yang tidak hidup ya. Nah, sampah anorganik ini sangat sulit untuk diurai oleh lingkungan ya. Jadi kalau misalkan sampah anorganik itu sangat banyak di bumi kita ini, maka nanti bumi kita ini akan tercemar. Makanya kalau sampah anorganik itu sebaiknya didaur ulang atau digunakan kembali, atau misalkan dibuat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi anak-anak semuanya. Contohnya tadi sampah anorganik adalah plastik nih. Misalkan kalian habis belanja apa ya, deterjen. Nah, deterjen itu kan ada plastiknya tuh. Nah, plastik deterjen itu dapat kalian daur ulang tuh. Bisa kalian buat tas bagus dari deterjen ya, bisa tuh, asal kalian kreatif. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Kita lanjut. Nah, sekarang di sini ayo kita amati gambar ini. Di sini ada gambar ya, ada 2 gambar. Lihat nih, gambar pertama tentang apa coba? Kalian bisa membacanya. Dan yang kedua tentang apa tuh? Sekarang tugas kalian, buatlah laporan sederhana berdasarkan pengolahan sampah pada gambar di atas. Nih, kalian buat ya laporan sederhananya. Nanti kalau sudah, dikirim di WA grup aja ya, biar kita bahas sama-sama. Pak Imran tunggu. Nah, apakah kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan? Ada nggak kira-kira? Nih, kalau misalkan ada, hewannya apa tuh? Dan apakah kalian di rumah punya banyak tanaman? Nah, biasanya kalau ayah bundanya kalian senang dengan berkebun ya, atau senang dengan bunga atau tanaman, pasti banyak tanaman di rumah kalian. Nah, ayo kita membaca nih. Nina dan teman-teman melakukan agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana mereka mempelajari banyak hal. Mereka belajar cara merawat tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan perlu kita jaga agar tidak rusak dan punah. Hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita. Tumbuhan membantu menyediakan udara bersih. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan juga menjadi sumber makanan sehat. Meskipun demikian, manusia tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Misalnya, menebang hutan dan memburu hewan liar sembarangan.
manusia harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, tadi kita sudah baca nih tentang ceritanya. Cerita ini tentang apa ya? Tentang Nina dan teman-temannya sedang melakukan agrowisata tuh. Saat Nina dan teman-temannya agrowisata, mereka melihat hewan dan tumbuhan, dan mereka pun mendapatkan pengetahuan nih. Mereka tahu jadinya manfaat hewan itu apa dan manfaat tumbuhan itu apa. Nah, apa itu agrowisata? Nah, tadi kita sudah bacakan teks ceritanya. Apa nih yang dimaksud agrowisata? Agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan, ya. Pertanyaan kedua, mengapa hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Ayo. Nah, hewan dan tumbuhan itu sangat penting bagi kita karena tumbuhan membantu menyediakan udara bersih. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan juga menjadi sumber makanan sehat. Nah, jadi hewan dan tumbuhan itu sangat penting bagi kita. Kita juga kan kalau misalkan mau makan pasti ada tumbuhannya dan ada hewannya. Contohnya, kalian ada yang senang gak makan sayur? Sayur itu kan termasuk ke dalam tumbuhan. Kira-kira bermanfaat nggak tumbuhan tersebut? Bermanfaat ya, contohnya sayur tadi. Karena sayur itu banyak gizinya dan banyak vitaminnya. Sangat baik bagi tubuh kalian. Kalian seneng nggak makan ayam atau misalkan makan ikan atau daging sapi? Ya. Nah, yang Pak Imran sebutkan itu termasuk ke dalam hewan. Hewan itu kaya akan protein dan sangat bermanfaat juga bagi tubuh kita untuk kita konsumsi. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu nanti buruk hasilnya ya, akan berdampak negatif. Jadi tidak boleh berlebihan kalau mengkonsumsi makanan yang mengandung hewan atau tumbuhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh menebang hutan sembarangan dan memburu hewan liar sembarangan? Ayo, boleh nggak? Coba diingat-ingat lagi isi cerita tadi, karena jawabannya ada di isi cerita yang kita baca sama-sama tadi. Ayo, ada yang tahu? Nah, kita itu tidak boleh menebang hutan sembarangan ya. Kita itu harus menjaga hutan kita ya. Kemudian kita juga tidak boleh memburu hewan liar sembarangan. Kenapa Pak Imron gak boleh kita menebang hutan sembarangan? Ingat di pembelajaran sebelumnya nih, kita kan sudah belajar tentang manfaat pohon. Di hutan kan banyak pohon. Fungsi pohon itu apa coba? Menghasilkan oksigen, kemudian mengurangi polusi udara. Kalau hutannya habis ditebangi, nanti siapa yang menghasilkan oksigennya? Nanti kita kehabisan oksigen. Kalau kehabisan oksigen, kita nggak bisa hidup lagi dong. Itulah kita harus menjaga hutan kita. Kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Kemudian kita juga tidak boleh tuh memburu hewan liar sembarangan ya, karena ada hewan liar itu yang dilindungi atau populasinya sudah sedikit. Jadi tidak boleh kita asal memburu ya, seperti itu anak-anak semuanya. Nah, apa saja contoh kebersamaan di masyarakat? Ayo, ada yang tahu nggak contoh kebersamaan di masyarakat?
Nah, ini dia contoh kebersamaan di masyarakat. Nih ada gambarnya. Pertama, ada apa nih gambarnya? Ada gambar warga yang sedang gotong royong nih, lagi membersihkan taman bermain. Ada yang menyapu, ada yang memungut sampah, ya, ada juga nih yang lagi mengambil sampah kaleng ya. Nih mereka bersama-sama tuh membersihkan taman bermain. Ini termasuk contoh kebersamaan di masyarakat. Nah, ini juga nih termasuk juga contoh kebersamaan di masyarakat. Ini saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa? 17 Agustus. Kalau 17 Agustus pasti kalian sering tuh ikut lomba. Ada yang lomba makan kerupuk atau lomba masukin paku ke dalam botol ya. Nah, ini contohnya nih, gambar anak-anak yang sedang lomba makan kerupuk nih. Mereka lombanya bersama-sama tuh. Nah, ini termasuk ke dalam kebersamaan di masyarakat. Karena kalau kita sama-sama, nanti kegiatan kita akan lebih menyenangkan. Dan juga kegiatan kita akan lebih cepat selesai daripada sendirian ya. Jadi sikap kebersamaan itu harus kita miliki ya, anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar nih tentang bangun ruang. Di video pembelajaran sebelumnya sudah ya kita bahas, tapi kita ulangi lagi nih biar kalian lebih memahami lagi. Bangun ruang nih ada dua contoh. Pertama, ini nama bangun ruangnya adalah tabung. Bentuknya permukaan atasnya bundar atau lingkaran. Kalau ini bentuknya balok ya. Permukaan atasnya bentuknya segi empat nih. Nah, ini beda ya bangunnya. Kalau ini namanya tabung, kalau ini balok. Pola barisan bangun ruang. Nah, sekarang kita akan menyusun polanya nih. Lihat nih, pertama polanya tabung, kedua tabung, ketiga balok, keempat balok, kelima tabung, titik-titik, titik-titik, balok. Kira-kira apa nih yang harus kita isi di sini? Balok atau tabung? Lihat nih di sini. Polanya ada dua tabung, kemudian dua balok. Kemudian tabung lagi. Berarti ini kita isi apa? Tabung. Ya, karena ada dua tuh tabungnya, 1 2. Berarti di sini 2 juga. Selanjutnya ini kita isi apa tuh? Lihat di sini. Ada 2 balok. Sesudah tabung. Sesudah tabung ini berarti ada balok. Nih baloknya ada 2 nih, 1 2. Bener ya urutan pola barisan bangun ruang yang kita kerjakan bersama-sama tadi. Contoh kedua nih. Nah, kalau ini beda nih. Baloknya ini tiduran. Kalau ini lagi tegak baloknya ya. Ini namanya tadi apa? Tabung. Tabung, balok, tabung, balok, titik-titik, balok, titik-titik. Apa nih isinya di sini? Tabung atau balok? Lihat polanya. Pertama tabung, kedua balok, kemudian balok tabung, kemudian balok. Berarti ini kita isi apa? Sesudah balok berarti tabung, kemudian balok. Selanjutnya kita isi apa lagi? Tabung. Nah, seperti itu. Kita sudah nih tadi belajar tentang bangun ruang. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Tapi sebelum selesai, kita akan berdoa dulu. Kita membaca surat Al-Asr. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.